Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan amalan, yaitu wirid yang diambilkan dari salah satu ayat yang ada di dalam surah Yasin. Nah, amalan ini berfungsi untuk menundukkan lawan, siapapun dia, atau bahkan oknum aparat yang mungkin kurang disiplin dalam bertugas, maka bisa kita tundukkan dengan amalan ini. Perlu diketahui bahwa amalan ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, dan akan kita ulas sedikit cerita bagaimana Rasulullah mengamalkan zikir ini untuk menaklukkan kaum kafir Quraisy yang sedang berniat untuk membunuh beliau. Dijelaskan dalam tafsir surah Yasin, Rasulullah pada saat berada di kota Makkah, setelah menerima wahyu pertama kali, yaitu surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Setelah itu Rasulullah berdiam diri, hanya menceritakan wahyu tersebut kepada orang-orang terdekat beliau, dimulai dari istri beliau yaitu Khadijah Al-Kubra, kemudian sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sepupu beliau yaitu Sayyidina Ali, kemudian sahabat yang lain Utsman bin Affan yang waktu itu belum masuk Islam. Nah, setelah itu turunlah surah Al-Mudaththir yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah. Nah, sejak saat itu Rasulullah berdakwah bisirri, yaitu dengan cara diam-diam di kota Makkah, kurang lebih selama 3 tahun. Setelah Rasulullah berdakwah secara diam-diam, Allah menurunkan wahyu berikutnya, yaitu perintah untuk berdakwah bil jahri, yaitu berdakwah dengan terang-terangan. Mulailah Rasulullah berdakwah di kalangan masyarakat Makkah sendiri khususnya, dan umumnya juga masyarakat di luar Makkah. Namun apa yang terjadi? Karena Makkah pada saat itu didominasi oleh pengikut paganisme, yaitu penyembah berhala, walaupun menyembah berhala ini bukan asli tradisi Makkah, melainkan tradisi luar, yaitu tradisi Syam, kemudian dibawa ke Makkah. Namun masyarakat Makkah berantusias untuk menyambut tradisi menyembah berhala tersebut, dan akhirnya di sekeliling Ka'bah dipenuhi dengan arca-arca atau patung-patung yang disembah oleh masyarakat Makkah. Dan tentunya ini menyeleweng atau keluar dari ajaran asli orang Makkah, yaitu ajaran Tauhid yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diajarkan oleh putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan secara turun-temurun. Termasuk yang masih setia dengan agama Tauhid, yaitu keluarga Rasulullah, kakek beliau Abdul Muthalib, kemudian ayah beliau Abdullah, dan masih banyak orang yang tetap setia mengikuti agama Tauhid, yaitu hanya menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah menerima wahyu untuk mengajak kembali masyarakat Makkah khususnya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan ajaran paganisme atau menyembah berhala. Namun apa yang terjadi? Penentangan-penentangan banyak dialami oleh Rasulullah, mulai penentangan secara verbal hingga penentangan secara fisik, mulai intimidasi atau penekanan-penekanan mental hingga fisik. Namun pada saat Rasulullah masih ada paman beliau yaitu Abu Thalib dan istri beliau Khadijah Al-Kubra, tidak ada satupun masyarakat Makkah yang berani mengganggu Rasulullah,
karena dua tokoh ini adalah orang yang berpengaruh di kalangan Quraisy pada saat itu. Namun setelah Abu Thalib wafat, kemudian Sayyidah Khadijah juga wafat, maka penentangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy Makkah semakin frontal, semakin terang-terangan. Bahkan yang terakhir Rasulullah akan dibunuh. Nah, karena tekanan-tekanan seperti itu, Allah memerintahkan Rasul untuk berhijrah atau berpindah dari Makkah ke tempat yang lain. Pertama, beliau mencari tempat di daerah Habasyah, di daerah Afrika, kemudian di daerah Taif. Namun di dua tempat ini Rasulullah gagal, artinya tidak bisa diterima di tempat ini. Dan akhirnya beliau mempersiapkan diri bernegosiasi dengan masyarakat Yasrib, yang kemudian kita kenal dengan istilah kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, di kota Madinah inilah beliau disambut dengan hangat oleh masyarakat Madinah atau Yasrib. Nah, setelah itu hijrah dilakukan, diawali oleh para sahabat-sahabat yang lain. Dan Rasulullah beserta Abu Bakar dan Ali karramallahu wajhah masih tinggal di Makkah. Jadi dilakukan secara bertahap. Nah, karena masyarakat Quraisy tahu bahwa Rasulullah akan hijrah, akan pindah dari Makkah, mereka menyiapkan diri untuk membunuh Rasulullah. Dan diorganisir. Mereka yang ingin membunuh Rasulullah berbondong-bondong datang ke kediaman Rasulullah. Sebetulnya Rasulullah merencanakan hijrah ke Madinah ini secara diam-diam. Namun kabar tentang akan hijrahnya Rasulullah ke Madinah ini bocor. Dan akhirnya apa? Mereka berbondong-bondong untuk mengepung rumah Rasulullah. Dan Rasulullah sudah menyiapkan, memanggil sepupu beliau yaitu Sayyidina Ali yang masih remaja pada saat itu untuk menempati tempat tidur Rasulullah yang berfungsi untuk mengelabui kaum Quraisy supaya dianggap bahwa yang tidur di tempat tidur itu adalah Rasulullah, padahal Sayyidina Ali. Nah, pada saat rumah Rasulullah dikepung, maka Rasulullah dan Abu Bakar tidak bisa keluar rumah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yaitu beliau mengambil segenggam pasir. Kemudian dibacakan وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kemudian ditabur-taburkan di sekeliling rumah Rasulullah. Atas izin Allah, masyarakat Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah ngantuk dan semuanya tertidur. Pada saat mereka tertidur, Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pergi, namun tidak langsung berangkat ke Madinah, melainkan mampir ke Gua Sur. Nah, pada saat Rasulullah sudah pergi dari rumah, mereka baru mulai terbangun dan masuk mendobrak rumah Rasulullah dan menuju tempat tidur Rasulullah sambil menodongkan senjata akan membunuh sosok yang tidur di atas dipan tersebut. Dan ternyata yang tidur adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Melihat yang tidur Ali dan ternyata Rasulullah sudah tidak ada di rumah, maka mereka melanjutkan pengejaran terhadap Rasulullah dan Abu Bakar. Namun atas izin Allah semuanya teratasi. Beliau selamat hingga ke Madinah Al-Munawwarah. Ini sedikit cerita tentang amalan yang dibaca oleh Rasulullah, yaitu salah satu ayat dari surah Yasin. Oleh karena itu, dari kejadian tersebut, ayat ini biasa digunakan oleh sesepuh kita, mulai dari generasi sahabat, hingga tabi'in, para ulama, sampai santri saat ini, yaitu difungsikan untuk menundukkan orang-orang yang berkeinginan jahat. Nah, istilah menundukkan di sini banyak reaksinya. Ada yang dibuat lupa, ada yang dibuat tidur, ada yang dibuat bingung. Pada saat seseorang berniat jahat dengan kita, dan kita mengamalkan ayat ini, ketika
dia bertemu dengan kita menjadi bingung, tidak bisa ngomong. Atau ada teman lain yang mengamalkan ayat ini kemudian membuat seseorang takut untuk berbuat jahat. Nah, artinya kejahatan yang gagal tersebut memiliki reaksi yang berbeda-beda. Ketika teman nanti mengamalkan, tentunya memiliki reaksi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Lalu berapa kali ayat ini dibaca? Yaitu pada saat kita akan bepergian. Khususnya, amalkan ayat ini pada saat kita mulai keluar rumah. Yaitu kita mulai keluar rumah, di halaman tempat tinggal kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, niat, ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang jahat dan kejahatan-kejahatan yang lain. Ini bisa diamalkan oleh pria dan wanita. Silakan diamalkan dan niat karena Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.